Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, edisi Sabtu 17 Agustus 2024. Hidup sebagai orang merdeka. Kutipan dari Injil Matius bab 22 ayat 21. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Sobat Katolikana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka bermakna tidak terikat, tidak bergantung kepada pihak lain atau orang tertentu, dan leluasa. Di akhir April kemarin, saya bersama komunitas Kasih Tuhan mengadakan bakti sosial pengobatan gratis di Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Cipinang. Baksos ini didukung oleh 23 orang dokter dan 27 orang tenaga kesehatan atau nakes yang memberikan pengobatan secara cuma-cuma kepada para penghuni lapas. Kegiatan baksos meliputi pemeriksaan umum, cek kesehatan mata dan laboratorium. Selain itu, para penghuni lapas yang berjumlah sekitar 800 orang laki-laki tersebut memperoleh pembagian obat, vitamin, dan kacamata secara gratis. Sebagian orang tentu akan bersikap hati-hati sekaligus menyimpan perasaan was-was saat berhadapan dengan para narapidana. Sebagian lainnya berangkat dengan tanya tentang manfaat berbuat baik bagi para penghuni lapas tersebut. Saya pribadi berpikir, orang-orang di dalam tahanan harus bergumul dengan segala aktivitas yang notabene dibatasi ruang dan waktu. Bagaimana tidak, para tahanan itu harus rela menjalani hidupnya sedemikian rupa dengan membiarkan kebebasannya dikontrol dan dikendalikan oleh situasi, sikap, dan perlakuan orang lain di sekitarnya. Sobat Katolikana, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana Yesus yang dijebak oleh orang-orang Farisi dengan pertanyaan demikian. Apakah boleh atau tidak membayar pajak kepada Kaisar? Pada kesempatan itu, Tuhan Yesus tidak sekedar menjawab ya atau tidak, boleh atau tidak boleh. Sebab jawaban demikian hanya akan menjerumuskan dirinya ke dalam permainan licik orang-orang Farisi. Memang, pertanyaan penuh jebakan itu adalah sebuah pertanyaan dilematis. Jika dijawab boleh, seolah-olah Yesus tidak nasionalis. Sedangkan, kalau dijawab tidak boleh, maka Yesus akan berhadapan dengan Kaisar, sebab dia akan dianggap sebagai seorang pemberontak. Maka secara arif dan bijaksana, Yesus bertanya kepada orang-orang Farisi perihal gambar dan tulisan siapa yang terdapat pada dua sisi kepingan mata uang yang biasanya dipergunakan penduduk setempat untuk membayar pajak. Dari jawaban yang diberikan, orang-orang Farisi tersebut kemudian Yesus bersabda, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Melalui jawaban ini,
Yesus ingin menyadarkan mereka semua tentang status sebagai orang beriman yang adalah milik Allah, sekaligus terikat kewajiban untuk memberikan seluruh dirinya kepada Allah secara bebas. Untuk menjalani hidup bersama dengan orang banyak, dibutuhkan hukum atau aturan. Peraturan yang benar dan baik harus didasarkan pada kasih dan akan menghadirkan kasih pula untuk sesama. Cinta kasih merupakan kebutuhan semua orang, dan cinta itu bersumber dari kasih Allah sendiri. Kasih kepada Allah dan sesama menjadi penggerak dan pelaksana segala peraturan dalam hidup kita. Yesus mengajak semua orang untuk menjadi pribadi yang baik, taat dalam hidup bernegara dan bermasyarakat, serta menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Yesus mengutus kita untuk berbuat baik bagi bangsa dan negara, juga bagi Tuhan. Kemerdekaan kita sebagai putra-putri Allah hendaklah dibarengi dengan kebijaksanaan hati kita dalam berlaku, berucap, bersikap untuk Tuhan dan tanah air. Mari kita wujudkan hidup kita yang 100% Indonesia dan 100% Katolik. Kita semua dipanggil berpartisipasi secara aktif untuk menyumbangkan apa saja yang kita miliki bagi kemajuan dan kejayaan bangsa, negara, dan warga Indonesia. Melalui baptisan masing-masing, kita pun dipanggil untuk menjadi seorang misionaris. Mari kita sambut dan teruskan perutusan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kita semua adalah misionaris di tengah masyarakat, tanpa memandang usia, pengalaman, maupun status sosial. Kita semua adalah pewarta kabar sukacita, pembawa kedamaian dan ketentraman bagi banyak orang. Rasul Petrus mengajak kita semua untuk hidup sebagai orang-orang yang merdeka, dengan cara hidup sebagai hamba yang takut akan Allah, serta mengasihi sesama dengan penuh hormat kepada kehidupan. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Hormatilah semua orang, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian pesan Santo Petrus dalam surat pertamanya. Bab 2 ayat 16 sampai dengan 17. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, pada hari proklamasi ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia ke-79 ini, kami mohon perlindungan bagi tanah air kami agar tetap bebas merdeka dan aman sentosa, sehingga seluruh rakyat kami dengan tenang dan bebas mengabdi kepada Dikau dan sesama, demi pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.